di tahun 2017 ya, di 2017, dan keseharian beliau sebagai seorang musisi, sedikit bocoran nih, beliau dulu sangat membenci Islam. Kok bisa orang yang sangat membenci Islam sekarang sangat menikmati keseharian sebagai seorang muslim, bahkan sibuk berdakwah. Nah, cerita selengkapnya mari kita sapa Bang Dewa Putu Adi. Bener nggak tuh? Bener banget. Saya Hindu dulu. Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB. Bedanya beda. itu di apa? Macam-macam. Dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak hal. Banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Zuhur berapa rakaat? 4, alhamdulillah sampai sama. sekarang. Dimanapun kita zuhur ya 4 rakaat. Nggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita 2 rakaat kalau zuhur nggak. Bahasa Arab. Tapi awal Bang ya, panggil Bang aja ya. Awal Bang Dewa menemukan perbedaan itu? Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri. Jadi belajar saya di STA, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia. Terus yang lulus siapa? Benar. Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India? Nggak ada? Nggak ada. Oh, saya juga baru tahu nih. Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah, kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya. Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari. Iya. Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya? Sebenarnya tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur tuh. Karena sudah ada upacara libur. Boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Kenapa masuk ada upacara? Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Gitu. Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya? Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, Banten ya. Biar lebih gampang aja nyebutnya. Itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betara. Apa?
Betara. Betara itu gaib. Gaib, leluhur, buta kala, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan. Jadi awal itu dipersembahkan untuk yang roh-roh itu dulu. Iya, harus gejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali. Dan itu yang keluarga saya taat. Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya? Taat adat istiadat Hindu Bali, itu aja. Hindu Bali, jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda semua. Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang? Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamophobia. Dulu SD, SMP, ya, kayaknya SMA. Tenang aja gitu ya. Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002, bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Media itu meliput, bahkan maaf ya, di sekitaran Kute, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja, karena saya tidak, Hindu ini, apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam, justru dari media dan kejadian bom Bali. Siapa yang nggak benci? Itu Bali luluh lantah itu. Korbannya banyak, perekonomiannya luar biasa. Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam sukses buat sahabat Baru Channel dimanapun Anda berada pada hari ini. Ya, kita berbahagia masih diberi kesempatan oleh Tuhan Ida Sang Hyang Widi untuk kita bersua. Ya, mari kita melihat. Nah, seperti video yang saya putar tadi, bahwa video ini sebetulnya ya mungkin sudah lama ya, karena ini sudah beberapa podcast channel Hindu yang meluruskan statement-statementnya dia ini ya. Ya, tetapi sebenarnya saya jujur malas juga memang sebetulnya sih mereaksi videonya ini ya. Tetapi ya kalau dibiarkan ya kayaknya nggak enak juga ini, karena dia sudah dari podcast ke podcast ya materinya itu aja. Intinya dia pencitraan, menjelek-jelekkan tradisi Bali, menjelek-jelekkan agama Hindu ya di depan orang banyak, dari podcast ke podcast ya. Sehingga ya jadi saya tergerak juga untuk merespon statementnya dia ini ya. Apalagi dia katanya dia kan bernama Dewa Putu Adi, katanya dia berasal dari Bali, dan lucunya lagi dia bilang katanya dia adalah cucunya pedanda tertinggi di Bali ya, yang menjadi mualaf. Nah, ini kan lucu, mana ada pedanda tertinggi di Bali? Yang namanya pedanda ya semuanya sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih kecil, ya semuanya sama. Ini emang saya lihat nih agak ngaco nih statementnya dia nih. Dia bilang juga katanya seorang Hindu yang taat menjalani tradisi budaya dan tradisi Hindu di Bali ya. Nah ini kan sudah kalau menurut saya nggak terlalu percaya. Dan dia ya kalau dilihat dari dia secara fisik ya, kan dia penuh tatoan tuh. Nah dulu dia memang dasarnya aslinya pemusik ya. Nah dari situ saja saya sudah tahu bahwa memang seseorang yang tinggal di Bali, seseorang yang mempunyai mempunyai darah bapak, ibu, nenek, cucunya sebagai orang Bali, ya kalau dia tidak menjalankan agama Hindu, kalau dia tidak mengerti agama Hindu,
ya dia ya apa ya, ya belum pantas dikatakan dia seorang ya penganut Hindu yang setia, penganut Hindu yang taat, ya, karena kan dia tidak menjalani perintah-perintah daripada agama Hindu, ya. Ya, dia katanya dulu pemain musik, ya, di klub malam di Kuta, dan ya tentu di sini pasti dia tidak akan pernah untuk belajar agama Hindu, sehingga pengetahuannya dia tentang Hindu ya bisa jadi sangat rendah sekali, sehingga ya yang seperti dia bilang, kata dia galau ya bahwa mana agama yang benar, ya, dan dia justru katanya pada tahun 2002 waktu bom Bali pertama dia sangat membenci banget ya yang namanya itu agama Islam. Nah, karena dia mendengar dari media-media sosial bahwa terjadi pengeboman akibat ulah daripada orang Islam, ya. Nah, disitulah dia mempunyai kebencian. Nah, tetapi di balik itu dia akhirnya mendapatkan hidayah, ya, dan hijrah sehingga dia menjadi mu'alaf, ya. Statementnya dia mengatakan bahwa dia bingung karena di agama Hindu itu ada perbedaan, ya, antara Hindu di India, Hindu di Bali, Hindu Sri Lanka, dan lain sebagainya. Nah, di sini dia katanya merasa bingung. Nah, ini kan lucu. Kenapa di agama Hindu ini banyak perbedaan dengan agama Hindu di India dan lain sebagainya? Karena agama Hindu sendiri, ya, aslinya awalnya, ya, sebelum bernama agama Hindu yang lahir di Sungai Sindhu, ya, adalah sebelumnya yang bernama dengan Sanatana Dharma atau Sanatana Dharma, yaitu agama yang abadi, yaitu kebenaran yang abadi, dharma yang abadi, ya. Jadi agama Hindu ini adalah agama jiwa, agama yang universal, ya. Jadi dimanapun agama Hindu itu berkembang, ya, di suatu wilayah, dia akan mengikuti, ya, kultur daripada tradisi adat budaya setempat, ya, sehingga bisa saling membaur, sehingga akan menambah menumbuh kembangkan budaya dan tradisi setempat, ya. Jadi di sini saling mendukung, agama mendukung tradisi adat budaya setempat, begitupun tradisi dan budaya setempat juga mendukung agama. Jadi itu saling saling isi mengisi, ya, karena di agama Hindu diajarkan untuk tidak meninggalkan tradisi yang baik, tidak meninggalkan budaya yang baik, ya. Jadi justru budaya itu harus dipelihara jika budaya itu memang baik, ya. Jadi agama Hindu itu ya sangat fleksibel dan sangat universal, bisa berkembang dimanapun dan selalu berakulturasi di mana dia berkembang, ya. Jadi itu jawabannya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa katanya dia sedang semangat-semangatnya belajar Sanskerta, bahasa Sanskrit, dan belajar agama Hindu, mempelajari Weda. Lah, kok dia malah hatinya ke Islam? Nah, ini kan aneh gitu, ya. Jadi intinya dia ini gak mungkin lah orang tujuannya belajar menggambar, nah terus kok malah ketemunya mengarang. Nah, ini kan lucu gitu, ya. Yang namanya dia belajar agama Hindu, ya pasti dia akan lebih lebih cinta dan lebih meyakini agama tersebut. Ya nggak mungkin lah belajar Alkitab terus cintanya ke Weda, ya ini kan aneh gitu. Ya, dari situ aja udah impossible ini, ya, kesaksiannya ini, ya. Dan satu hal lagi, dia bilang katanya, oh di Bali itu banyak upacara, banyak acara, ya. Bali artinya tuh banyak libur, ya, paling libur kerja 2 hari, selebihnya libur, karena di Bali itu banyak acara dan upacara, ya. Ya itu
memang di beberapa tempat memang ya ada benarnya, tetapi tidak semuanya ya. Karena apa? Ini terlalu didramatisir ya. Ya pastilah ada istirahatnya. Tetapi ingat ya, yajnya dan upacara. Nah, karena kan agama ini itu ada 3 kerangka agama, yaitu upacara, upakara ya. Dan yang kedua adalah etika dan tata susila ya, moralitas. Yang ketiga adalah filsafat ya. Filsafatnya ini ibaratnya kayak telur ini ya. Upakara upacara adalah ya katakanlah cangkangnya telur. Putihnya telur adalah etika, susila dan moralitas. Yang kuningnya adalah filsafat ya, filsafat agama, teologi. Nah, jadi antara ketiganya ini adalah saling berkaitan ya. Upakara upacara ini atau yajna, yang yajna adalah pengorbanan suci kepada Tuhan, ini sangat berkaitan sekali di kehidupan tradisi di Bali yang dibungkus oleh tradisi dan budaya di Bali. Nah, tetapi ya, meskipun orang di sana setiap hari melakukan upacara upakara ya macam-macam ya, ada odalan, ada masangi, ada ngaben, ada yang nikah ya, ada yang kematian dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat Bali sampai sekarang pun tidak pernah miskin oleh yatnya. Bahkan mereka rata-rata hidup sejahtera ya. Ya, coba aja lihat kemarin COVID ya, meskipun Bali itu porak-poranda karena secara ekonomi karena ada COVID, karena kan turis itu jarang yang datang ya, bahkan tidak ada yang datang. Tetapi dalam bentuk upacara keagamaan mereka tetap bisa berlangsung, mau odalan, mau sangi dan lain sebagainya ya. Ini karena sudah karena diwujudkan dengan rasa bakti, sehingga Tuhan memberikan kesejahteraan bagi umat Bali ya, buat umat Hindu yang ada di seluruh dunia, khususnya di Bali. Nah ya, nah dia juga bilang di Bali ada tuh sebelum masa kita nggak boleh makan dulu, itu apa, mau ngejot dulu Banten Saiban. Terus dia bilang mempersembahkan kepada Batara. Siapa Batara itu? Apa adalah yang goib dan dipersembahkan kepada roh, kepada Butakala dan lain sebagainya. Nah, dia di sini saja sudah tidak mengerti apa tujuannya daripada Banten Saiban ya, ngejot itu selesai masa. Nah, di dalam agama Hindu kembali lagi ada yang namanya itu Trihita Karana, 3 hubungan ya untuk menjaga keharmonisan di alam semesta ini ya, yaitu secara vertikal ya, secara ke atas kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi ya, dengan apa kita bersembahyang, berdoa, meyatnya dan lain sebagainya ya. Terus hubungan secara horizontal sesama manusia ya, kita ada yang nama istilah di dalam agama Hindu yaitu Wasudewa Kutumbakam. Semua adalah bersaudara, semua makhluk adalah bersaudara. Tatuam Asi, kita saling mengasihi, saling menghormati. Engkau adalah aku adalah engkau. Ya, jadi ada ajaran-ajaran Hindu yang menjadi panutan di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan di masyarakat. Ya. Nah, begitu juga untuk ke bawah kita menghormati tumbuh-tumbuhan, hewan. Ya, kita tidak sembarangan untuk membunuh, untuk memakannya. Kita saling menghormati. Ya, ada yang namanya itu tupak udo, ada yang namanya tupak landap dan lain sebagainya. Itu adalah penghormatan kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Ya. Nah, kita berbagi sebelum makan. Ya, kita bikin kecil-kecil itu ya, nasi sejumput, apapun yang dimasak sejumput dikasih, biasanya di dapur ya, kepada Dewa Brahma, di air kepada Dewa Wisnu ya, dan lain sebagainya. Nah, di tempat bahkan di bawah pohon ya, di depan pintu baru masuk dan lain sebagainya.
Nah, nanti burung-burung yang tidak makan di tempat lain, dia akan datang memakannya. Semut-semut pun akan kebagian, ya. Makhluk yang lainnya itu akan kebagian, ya. Jadi di Hindu ini sangat komplit sekali, ya. Jadi kita saling menghormati, saling menyayangi, saling mengayomi di antara semua makhluk hidup, ya. Jadi bukan itu sia-sia. Jadi ini adalah ajaran adiluhur agama Hindu Bali khususnya dan agama Hindu secara global, ya. Jadi tidak ada yang aneh dalam agama Hindu. Semuanya itu ada filosofinya, semuanya itu ada upacaranya, semuanya itu ada etika moralnya, ya. Jadi tidak ada sembarangan. Dan dia juga di sini mengatakan bahwa ada yang namanya itu apa? Dia bilang katanya banyak ritual, ya. Ya seperti saya bilang kembali, Bali tidak pernah miskin oleh pengeluaran untuk ritual, ya. Bahkan sekarang ini juga sesuatu yang bersifat pemborosan juga sudah mulai diringkes, ya, upacara-upacaranya, ya, disesuaikan dengan situasi kondisi dan keadaan ekonominya, ya. Jadi seseorang yang memiliki harta berlebihan, monggo silakan berinya yang lebih besar. Kalau tidak punya, ya itu tidak dipaksakan karena tidak ada pemaksaan di dalam beriatnya. Jadi itu harus dengan tulus ikhlas. Nah, terus dia juga mengatakan bahwa pernah belajar di Stah dan setelah dia belajar Weda, justru dia menemukan di sana ada ayat yang mengatakan di situ ada tulisan ada Nabi Muhammad, ya, sebagai utusan. Nah, bagaimana ceritanya? Orang agama Hindu aja munculnya lahir di Sungai Sindu itu sekitar 1500 sebelum Masehi, sedangkan agama Islam muncul di Jazirah Arab sekitar abad 7 Masehi. Itu kan sangat jauh sekali. Ya nggak mungkin lah di sini dicantumkan di Weda, ya. Ya Weda, ya Weda, ya. Jadi ini dia nggak tahu dari mana dia dapatnya. Setahu saya itu tidak pernah ada. Dan saya tidak pernah membaca. Adapun itu yaitu yang namanya dengan tafsiran, bukan sruti, ya. Sruti adalah sabda langsung daripada Tuhan, ya. Jadi sekian pelurusan dari saya, ya. Semoga dia ini tidak terus-terusan untuk menjelek-jelekkan agama Hindu Bali, tradisi Bali. Karena ini adalah akan mencemari dan mempengaruhi pikiran seseorang karena di media sosial. Karena ini sehingga saya berkeinginan untuk meluruskan pendapatnya yang namanya Putu Dewadi, ya. Jadi stoplah untuk menjelek-jelekkan agama Hindu Bali dan tradisi Bali yang Anda tidak mengetahui sebelumnya. Itu kan versi Anda. Orang lain aja nggak ada masalah, ya. Jutaan masyarakat Bali, jutaan dharmika yang dari agama lain masuk ke Hindu dengan cinta kasih dan tidak ada masalah, ya. Jadi tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita anggap aja, bilang aja bahwa saya ini dulu Hindu KTP, bukan Hindu sejati. Ya, yang namanya Hindu KTP cuma label doang, nggak pernah belajar. Bagaimana bisa disebut Hindu? Ya, yang ada akhirnya ya sudah menjelek-jelekkan saja. Nah, jadi malah kita membuat dosa karena membuat sakit hati orang yang memeluk agama Hindu Bali dan tradisi Bali. Ya,
Mari kita saling menghormati, saling menghargai sesama manusia dan sesama agama yang ada di Indonesia, di mana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan negara yang tercinta ini. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.